Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid Ilmiah NIM 18040704054 dari kelas 2018B. Di sini saya akan memberikan review terhadap jurnal yang berjudul Indonesia Archipelagic Sea Lines oleh Hasim Jalal tahun 2009. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan yang ada di dunia, yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pasca kemerdekaan, Indonesia mewarisi seluruh wilayah kepulauan yang berada di Indonesia, yang sebelumnya wilayah tersebut dikuasai oleh Belanda. Namun, karena Belanda tidak memiliki kedaulatan atas perairan di antara pulau-pulau tersebut, Indonesia tidak mendapatkan yurisdiksi atas perairan ketika menjadi independen. Indonesia juga mewarisi 3 mil dari perairan teritorial di setiap pulau sesuai dengan hukum internasional. Diharapkan menjadi pemersatu bangsa, justru perairan antara pulau-pulau yang ada di Indonesia ini menjadi penghalang persatuan dan kesatuan bangsa saat itu. Status perairan di Indonesia saat itu adalah menjadi perairan internasional atau perairan laut lepas, meskipun pada kenyataannya digunakan setiap hari untuk perjalanan domestik. Pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan berdasarkan Deklarasi Juanda yang kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Namun, deklarasi tersebut memunculkan masalah yang sulit dan kontroversial pada Konferensi PBB tahun 1973 dan 1982 tentang hukum laut, yaitu status perairan antara pulau-pulau yang merupakan negara kepulauan, seperti Indonesia. Hasil akhir dari proses negosiasi yang panjang tersebut adalah penerimaan prinsip negara kepulauan seperti yang diuraikan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau yang disebut dengan UNCLOS 1982 yang terdapat pada pasal 46-54. Konvensi tersebut secara eksplisit juga memberikan hak transit terhadap kapal asing untuk melalui perairan kepulauan Indonesia. Konvensi ini menegaskan kembali hak semua kapal yang ada untuk dikenal sebagai lintas damai atau hak lintas damai melalui perairan teritorial negara lainnya. Lintas damai didefinisikan sebagai hak untuk melewati teritorial suatu negara perairan, tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan jalur itu, seperti melakukan perdagangan, memancing, survei, dan aksi militer. Pada konvensi ini juga disebutkan negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain, yaitu mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel bawah laut, mengakui hak nelayan tradisional, dan kegiatan lainnya yang sah sesuai dengan perjanjian bilateral antar negara yang bersangkutan. Ada 2 macam hak navigasi untuk melalui perairan Indonesia, yaitu yang pertama hak lintas melalui alur laut kepulauan dan yang kedua hak lintas damai perairan Indonesia. Proses penentuan alur laut kepulauan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ALKI telah dilakukan dalam beberapa tahap yang melibatkan survei, pertemuan dinas, dan konsultasi dengan negara tetangga dan pihak lainnya yang berkepentingan, khususnya Australia, Amerika Serikat, dan Organisasi Hidrografi Internasional. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa pengajuan terhadap alur laut kepulauan Indonesia telah dipertimbangkan pada saat rapat Komite Keselamatan Maritim atau yang disebut dengan International Maritime Organization yang biasa disingkat dengan IMO. Pada tahun 1988, di mana IMO menerima penunjukan parsial alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut yang diadopsi pada pertemuan itu terdiri dari 3 rute jalur laut kepulauan di sepanjang Sumbu Utara sampai Sumbu Selatan. Pada jurnal ini juga disebutkan dijelaskan bahwa pesawat asing di alur laut lintas kepulauan harus mengikuti aturan Aviation Organization International Civil atau disingkat dengan ICAO, kecuali pada kasus force majeure atau kecelakaan. Kapal atau pesawat asing tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan nasional, seperti tidak boleh melakukan kegiatan penelitian kelautan, survei hidrografi di alur laut kepulauan, kecuali diberikan
izin untuk melakukannya. Kapal asing juga tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan, menyebabkan gangguan atau kerusakan pada alat bantu navigasi dan fasilitas lainnya, dan tidak mendekati kurang dari 500 meter ke instalasi minyak atau gas lain atau instalasi lain yang berbahaya. Mereka juga dilarang mengeluarkan minyak, limbah minyak, dan polutan lainnya ke dalam lingkungan laut. Pemerintah Indonesia juga telah mencatat bahwa beberapa negara yang melewati Indonesia mengklaim untuk menavigasi perairan internasional saat melewati perairan kepulauan Indonesia menggunakan alur laut kepulauan. Meskipun secara hukum perairan kepulauan berada dalam kedaulatan negara pantai dan hak alur laut kepulauan tidak mewarisi status itu. Namun pemerintah tidak senang dengan penafsiran ini, tetapi sejauh ini mentolerir pelanggaran dengan harapan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan yang susah payah dinegosiasikan selama bertahun-tahun dapat berkembang. Pada akhirnya ada kesenjangan dalam hukum internasional sehubungan dengan prinsip-prinsip hukum wilayah udara di atas perairan kepulauan. Karena Konvensi 1944 tentang penerbangan sipil internasional atau Konvensi Chicago belum direvisi dengan hukum laut internasional saat itu, Pasal 1 Konvensi Chicago menetapkan bahwa setiap negara bagian telah melengkapi dan kedaulatan atas wilayah udara di atas wilayahnya. Namun Pasal 2 menyatakan bahwa wilayah suatu negara akan dianggap sebagai wilayah daratannya dan perairan yang berdekatan dengan mereka, membentang dari 3 hingga 12 mil dari garis pantai. Di sini jelas ada alasan untuk merevisi Konvensi 1944 ini atau yang disebut dengan Konvensi Chicago agar sesuai dengan perkembangan baru dalam hukum internasional. Indonesia memiliki kedaulatan penuh secara eksklusif terhadap ruang udara atas wilayah daratan di atas wilayah perairan yang menurut undang-undang merupakan perairan teritorial Indonesia. Kembali ke Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa semua negara mempunyai kedaulatan utuh dan penuh atas ruang udara wilayah kedaulatannya. Istilah kedaulatan utuh dan penuh ini dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Menurut saya, revisi terhadap Konvensi Chicago 1944 ini memang saat itu perlu dilakukan agar relevan dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sayangnya, meskipun telah diatur dengan 2 konvensi internasional, namun masih sering terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara negara lain. Selain itu, karena dalam hukum udara tidak berlaku lintas damai seperti yang terdapat dalam UNCLOS tahun 1982 Pasal 53 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, yang menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan ALKI dan alur lintas udara di atasnya. Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat pun belum meratifikasi konvensi ini, sehingga apabila pesawat udara Amerika Serikat melintas di ruang udara di atas ALKI masih berpedoman pada aturan yang lama. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan, di mana berdasarkan aturan lama, jika pesawat Amerika Serikat melintas di atas rute nasional negara lain, maka dianggap sah dengan alasan Amerika Serikat belum meratifikasi UNCLOS 1982. Alasannya karena pada pasal 11 UNCLOS 1982 mengenai Otoritas Dasar Laut Internasional dianggap telah melanggar prinsip ekonomi bebas dan pembangunan. Namun selain pasal 11, Amerika Serikat menyatakan mau untuk mentaatinya. Selama ini jarak ruang udara telah ditafsirkan negara-negara sesuai dengan kepentingannya masing-masing, dan penetapan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI menyebabkan banyak bermunculan persoalan mengenai ancaman keselamatan dan keamanan pelayaran di sepanjang ALKI. Karena posisi Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta penghubung antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan ancaman yang terjadi lebih banyak berupa illegal fishing, drug, dan human trafficking. Banyak tantangan yang telah dihadapi Indonesia dalam penetapan ALKI. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, saya setuju jika berbagai upaya semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi regulasi di bidang kelautan,
meningkatkan keamanan, politik lautan, termasuk merancang dan menentukan alki untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, di mana seharusnya kapal asing hanya diperbolehkan transit di perairan Indonesia, tidak untuk melakukan pelanggaran atau merusak perairan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan 3 jalur alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI di laut teritorial Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia rawan akan ancaman kedaulatan wilayah. Indonesia melalui peraturan perundang-undangannya telah menetapkan alur laut kepulauan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban kapal asing dan pesawat udara asing ketika melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Sebagai saran untuk mendukung pengamanan di ruang udara di atas ALKI terhadap berbagai tindakan pelanggaran wilayah udara, perlu diberikan payung hukum untuk mendukungnya. Kapal dan pesawat udara internasional wajib mematuhi jalur yang sudah ditetapkan negara kepulauan. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan pada kolom komentar yang ada di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.